什么？玄武遁阵，剑，玄武之玉，王一恒。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Tang Wutong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 122. Yang mana pada Solen 2 episode 122 ini menceritakan Yoho yang mulai melakukan misi menghancurkan alat pemandu roh terbang di ketinggian 5000 meter. Akan tetapi Wang Yiheng akan menyerang dan membuat Tang Wutong mengeluarkan kekuatan aslinya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Daiho yang membawa Yoho terbang berkata, jika Yoho merasa tidak nyaman, maka dia harus segera memberitahu Daiho dan mereka akan segera berhenti. Namun Yoho pun meminta terus melanjutkan karena Yoho baik-baik saja. Di sini Daiho merasa aneh karena nada bicara Yoho sangat dingin dan acuh. Yang mana Daiho merasa jika rasa dingin yang ekstrim di ketinggian ini mempengaruhi emosi Yoho. Kemudian saat mencapai ketinggian 4000 meter, Daiho meminta Yoho berpegangan erat karena pemandu roh terbangnya hampir tidak kuat lagi. Dan Daiho pun langsung membawa Yoho menggunakan roh pelindungnya. Di sini pun Yoho merasakan kehangatan dari sosok ayah. Akan tetapi Yoho pun langsung membuat pikiran baik tentang Daiho ini. Setelah itu pun Yoho memeriksa semua pemandu roh deteksi tinggi ini. Dan Yoho langsung menggunakan rumput es oktagonal untuk mengendalikan suhu tubuh. Saat sudah mencapai ketinggian 5500 meter pun, Daiho bertanya apakah Yoho masih mau lebih tinggi lagi. Karena batas terbang Daiho seharusnya sampai 6000 meter. Akan tetapi Yoho pun merasa sudah cukup dengan ketinggian ini. Dan sebelum Yoho melakukan aksinya pun Daiho berpesan agar Yoho harus sangat hati-hati karena keselamatan yang utama. Dan jika tidak memungkinkan, maka Yoho tidak boleh nekat. Kemudian Daiho pun meminta Yoho bersiap karena Daiho akan segera melepaskan Yoho. Dan kemudian pun Daiho langsung mendorong Yoho menggunakan pukulan kuatnya. Di sini pun Daiho mengakui jika Yoho ini punya kemampuan yang sulit dicapai orang biasa. Kemudian Yoho yang sedang melaju kencang pun merasa jika masalah yang membuatnya khawatir terlihat begitu kecil dan tidak berarti di bawah langit malam yang tidak berujung ini. Akan tetapi tiba-tiba saja Yoho seperti berada di tempat lain, yaitu alam dewa. Melihat itu pun Tianmeng sangat senang karena peluang Yoho menjadi dewa datang lagi. Kemudian Yoho pun melihat sesosok orang di depannya yang adalah dewa emosi. Akan tetapi lagi-lagi sisik terbalik di Tian bereaksi dan menutup hubungan Yoho ke alam dewa itu. Melihat itu pun Tianmeng sangat kesal karena di Tian sudah 2 kali memutus peluang Yoho menjadi dewa. Akan tetapi Yoho berjanji jika dirinya akan menggunakan caranya sendiri untuk memecahkan belenggu di Tian ini. Dan sepertinya sudah saatnya Yoho meminta imbalan pada Ditian. Sementara Ditian juga kesal karena ini sudah kedua kalinya alam dewa menghubungi Yoho. Dan Ditian sangat marah karena sesuatu yang sudah dia cari selama 800 tahun tanpa hasil ternyata dalam waktu singkat muncul 2 kali pada diri Yoho dan mengirimkan panggilan kepada Yoho. Yang mana Ditian pun merasa jika semua ini begitu tidak adil. Dan Ditian pun bertanya-tanya apakah ketidakadilan dewa ini hanya karena dirinya monster roh sedangkan Yoho adalah manusia. Kemudian Yoho pun terus melaju kencang ke arah pemandu roh deteksi tinggi Kekaisaran Ryu tersebut. Dan Yoho sadar jika periode waktu paling berbahaya ada 2. Yaitu yang pertama adalah saat Yoho melepaskan deteksi mental dan yang kedua adalah saat mundur. Maka dari itu pun Yoho harus meningkatkan konsentrasi dan kehati-hatian 100%. Kemudian Yoho melihat jika militer Xinglu sudah memulai serangan tipuan untuk menutupi aksi Yoho ini. Dan menyadari sudah tidak ada waktu, Yoho pun langsung mengeluarkan wujud sejati roh pelindungnya.
Akan tetapi saat Yuho terus maju, dirinya pun dikejutkan karena ada penghalang kekuatan mental di depannya. Yang mana penghalang kekuatan mental raksasa itu menutupi seluruh puncak tertinggi pegunungan Mengdo. Dan Yuho sadar jika ini adalah pemandu roh deteksi atribut ganda mental dan gelombang. Kemudian Yuho berusaha pergi melihat pemandu roh itu mulai mengeluarkan kekuatannya yang bisa mengunci posisi Yuho. Dan Yuho pun langsung menggunakan teknik teleportasi dari tulang roh serigala ketiga kehidupan. Yuho yang selamat pun sadar jika posisinya terkunci, maka yang berikutnya datang adalah pukulan mematikan. Namun Yuho tetap berniat akan menghancurkan pemandu terbang deteksi ketinggian itu meskipun pada akhirnya Yuho harus mundur. Yuho pun teringat perkataan Xuan Ziwen jika pemandu roh deteksi ketinggian perlu membangun koneksi sinyal dengan darat untuk bekerja. Dan jika Yuho bisa menghindari pemantauan pemandu roh deteksi dan melepaskan sinyal gangguan jarak dekat, maka bisa memblokir komunikasi dan membuat pemandu roh deteksi buta. Di sini pun Yuho berniat akan membuat kerajaan Ryu merasakan kebutaan menggunakan alat pemandu roh buatan Xuan Ziwen itu. Sementara di camp militer Kekaisaran Ryu, Wang Yiheng terkejut karena pemandu roh deteksi super tinggi tidak berfungsi. Dan prajurit yang menjaga pun memberitahu jika saat ini sudah ada 6 pemandu roh deteksi super tinggi yang berturut-turut mati. Bahkan jumlahnya pun terus bertambah. Di sini pun prajurit itu mengatakan jika mungkin itu karena rusak karena teknologi pemandu roh deteksi super tinggi belum cukup matang. Akan tetapi Wang Yiheng pun sadar jika ini adalah serangan musuh. Dan dia pun langsung meminta kelompok master pemandu rohnya untuk bergerak. Saat Wang Yiheng akan pergi, terlihat seorang master roh dari sektor roh suci yang memberitahu jika ada orang penting yang memberi perintah agar Wang Yiheng harus menahan penyerang dengan segala cara. Saat Yuho terus berusaha memblokir komunikasi alat pemandu roh itu, Yuho pun sadar jika sesuatu yang buruk terjadi. Dan terlihat jika meriam pemandu roh di bawah langsung mengarahkan tembakannya ke arah Yuho ini. Di sini pun Yuho baru tahu jika pihak musuh sudah sadar. Terlihat Yuho juga terus menghindari serangan dari alat pemandu roh deteksi ketinggian ini. Namun akhirnya Yuho pun tidak akan terus bertahan pasif. Yuho pun langsung mengeluarkan pedang Kaisar Es tak tertandingi untuk menghancurkan alat pemandu roh deteksi ketinggian di depannya itu. Akan tetapi Yuho langsung sadar jika pemimpin kelompok master pemandu roh jahat yaitu Wang Yiheng sang dolo kerbau gila sudah mengejar dirinya. Namun Yuho teringat jika di antara mereka berdua kebetulan masih ada hutang lama yang belum diselesaikan. Terlihat Yuho pun terus meletakkan semua peledak waktunya ke semua pemandu roh deteksi ketinggian milik Kekaisaran Ryu ini. Melihat itu pun Wang Yiheng sangat marah karena Yuho berani membuat onar di tempat ini. Kemudian menggunakan roket pemandu rohnya, Wang Yiheng langsung menyerang Yuho. Akan tetapi Yuho pun mampu menghindari serangan Wang Yiheng tersebut. Dan Yuho langsung menggunakan cakar emas gelap untuk menghancurkan serangan dari Wang Yiheng itu. Namun Wang Yiheng tidak melepaskan Yuho begitu saja dan dia terus menyerangkan alat pemandu rohnya ke arah Yuho. Kemudian Wang Yiheng mengeluarkan pemandu roh yang bernama Langit Api berkobar dan dia ingin melihat kemana Yuho bisa lari. Dengan cepat pun, Yuho menghindari setiap serangan tersebut. Dan kemudian Yuho pun menggunakan ledakan roh untuk balik menyerang Wang Yiheng tersebut. Akan tetapi Wang Yiheng pun langsung menggunakan teknik tanduk api langit berkobar untuk menahan serangan dari Yuho itu. Melihat Wang Yiheng yang bisa menahan itu, Yuho pun mengakui jika Wang Yiheng layak disebut master pemandu roh level 9. Karena serangan barusan tidak bisa melukai Wang Yiheng dengan parah. Kemudian terlihat Wang Yiheng menyerang lagi yang membuat alat pemandu roh terbang Yuho rusak. Di sini pun Wang Yiheng yang sudah marah terus mengejar Yuho yang terus kabur itu. Dan kemudian Wang Yiheng menggunakan jaring langit dan bumi untuk mengurung Yuho. Namun Yuho langsung mengaktifkan peledaknya untuk menghancurkan semua pemandu roh deteksi ketinggian itu. Kemudian Yuho bertukar posisi dengan Susansi, yang mana Susansi langsung menggunakan formasi pelindung Xuanwu untuk menahan jaring langit bumi itu. Setelah itu Nanan juga muncul dan langsung menggunakan tubuh emas tak tertandingi. Dengan cepat Wang Yiheng menggunakan pemandu rohnya itu untuk melindungi dirinya melihat ada serangan yang muncul ke arahnya. Dan ternyata serangan barusan berasal dari Ji Juechen. Terlihat Wang Yiheng semakin marah menyadari jika tidak hanya satu orang saja yang berada di sini.
dan dia langsung menggunakan teknik cengkraman penyangga langit dari alat pemandu rohnya untuk menangkap mereka semua. Akan tetapi di sini muncul kupu-kupu naga Dewa Cahaya yang adalah roh pelindung dari Tang Wutong. Dan Wutong pun menghadang serangan itu sendirian, kemudian mengeluarkan semua cincin rohnya. Di sini pun Wang Yiheng tidak menyangka jika Tang Wutong mempunyai cincin roh 100.000 tahun. Terlihat ledakan besar muncul setelah Wutong menahan Wang Yiheng ini. Dan hal itu membuat semua teman-teman Yu Hou terkejut karena Tang Wutong bisa menahan master pemandu roh level 9. Kemudian terlihat jika Wang Yiheng menggunakan jaring langit buminya untuk mengurung Tang Wutong. Akan tetapi Tang Wutong pun langsung mengeluarkan teknik roh ke-6-nya, yaitu tarian naga dewa kehancuran langit. Di sini pun Wutong berhasil melemparkan Wang Yiheng yang berusaha menekannya menggunakan jaringnya itu. Yu Hou pun melihat jika di tepi sayap naga Wutong ini memiliki garis lengkung gelombang mirip sayap kupu-kupu. Kemudian Wutong menggunakan teknik pisau sayap naga. Di sini pun Yu Hou merasa meskipun mirip tapi ini bukan kupu-kupu Dewi Cahaya milik Dong Er. Setelah itu pun mereka bertujuh sudah mengepung Wang Yiheng. Akan tetapi Wang Yiheng pun kembali menggunakan alat pemandu rohnya itu untuk menyerang mereka. Bahkan Wang Yiheng pun berhasil memukul Susansi. Di sini pun Yu Hou tahu jika tim elit pasukan master pemandu roh jahat akan segera tiba. Yang mana karena itu mereka bertujuh harus segera menyelesaikan ini. Terlihat Susansi pun langsung menggunakan wujud asli roh pelindungnya dan menggunakan guncangan Xuanwu untuk menahan. Setelah itu pun Ye Guyi menggunakan teknik roh ke-6-nya, yaitu tarian malaikat. Dan setelah itu Ye Guyi juga mengeluarkan teknik roh ke-5-nya, yaitu pedang suci, dan meminta Nan Jiu Jiu untuk menyerang bersama. Dengan cepat pun Nan Jiu Jiu langsung mengeluarkan teknik roh ke-5-nya, yaitu pedang pemusnah gincu yang langsung dia masukkan ke pedang suci milik Ye Guyi. Kemudian mereka pun langsung menyerangkan itu ke arah Wang Yiheng. Akan tetapi dengan alat pemandu rohnya, Wang Yiheng mampu menahan serangan mereka berdua ini. Bahkan Wang Yiheng pun mampu menghancurkan serangan mereka ini sendirian. Setelah itu pun, dengan cepat Wang Yiheng menahan serangan Susansi dan Ji Juechen yang datang bersamaan. Akan tetapi Susansi kembali menggunakan teknik pertukaran Xuanwu dengan Yu Hou, dan Yu Hou langsung menggunakan cakar emas gelap untuk menyerang. Terlihat Wang Yiheng mampu melemparkan Yu Hou setelah dia menahan serangan Yu Hou barusan menggunakan tamengnya. Kemudian Nanan datang dan menggunakan tubuh emas tak terkalahkan yang sudah diperkuat dengan bentuk rohnya untuk menahan pemandu roh yang mengarah ke Yu Hou. Setelah itu Susansi menggunakan formasi perisai Xuanwu untuk mengurung Wang Yiheng ini. Dan kemudian Susansi menggunakan teknik roh ke-6-nya, yaitu domain Xuanwu untuk menyerang. Setelah itu pun, ke-6 orang sisanya berusaha menyerang Wang Yiheng secara bersamaan. Terlihat Nanan menggunakan serangan ularnya, Wutong menggunakan tebasan sayapnya, dan Ji Juechen menggunakan wujud asli roh pelindung pedangnya untuk menyerang. Akan tetapi, Wang Yiheng mampu menahan serangan mereka menggunakan alat pemandu rohnya. Setelah itu, Wang Yiheng mengeluarkan teknik roh ketujuhnya, yaitu wujud sejati kerbau gila untuk mengakhiri semua ini. Melihat itu pun, Yu Hou meminta Wutong untuk segera bertindak. Dan di sini pun, Wutong langsung mengeluarkan teknik roh ketujuhnya, yaitu wujud asli roh pelindung. Yang mana di sini pun muncul bentuk asli dari Tang Wutong dengan tanda Trisula Dewa Laut di dahinya. Kemudian Wutong menggunakan tombaknya untuk menyerang kerbau gila milik Wang Yiheng ini. Bahkan Wutong pun menggunakan tombaknya itu untuk menghancurkan pemandu roh milik Wang Yiheng. Kemudian Wutong pun menggunakan teknik cahaya naga dewa yang membuat tombaknya menjadi banyak. Akan tetapi Wang Yiheng lagi-lagi menggunakan pemandu rohnya untuk melindungi diri. Kemudian Nanan pun menggunakan ular pitonnya untuk mengunci kerbau gila dari Wang Yiheng tersebut. Melihat Yu Hou mendekat, Wang Yiheng pun meledakkan pemandu roh deteksi ketinggian di sekitar agar Yu Hou tidak bisa mendekati dirinya. Namun untungnya, Yu Hou pun bisa terus menghindari itu. Dan kemudian pun, Yu Hou menggunakan telapak Haudong untuk menyerang Wang Yiheng ini. Melihat itu pun, Wang Yiheng langsung menggunakan pelindung langit api berdarah untuk menahan serangan kuat dari Yu Hou tersebut.
Akan tetapi serangan Yoho ini mampu menekan Wang Yiheng tersebut. 王一恒， Dan pada Solen 2 episode 123, terlihat Yoho dan teman-temannya ini akan berhasil mengalahkan Wang Yiheng dan pemandu roh deteksi ketinggian itu. Akan tetapi muncul masalah lainnya di benua yang membuat Yoho harus melakukan misi lagi. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 122 ini. Beuh. Ternyata kekuatan asli Tang Wutong ini terlihat seperti gabungan milik Wang Dong'er dan Wang Jiu'er ya. Dan masalah apa yang akan melanda benua Doulu selanjutnya itu kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 123. Akhir kata, selamat berakhir pekan yang kadang cerah dan kadang hujan ini. Dan see you next episode.